Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 di atas, secara lebih jelas sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan. Sebagai hukum, maka UUD mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, maka UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Secara historis, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat Pasal 3 Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam Pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara singkat sebagai berikut. A. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. B. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. C. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. D. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu A. Tidak mengubah pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif, hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. E. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk kepentingan bukti sejarah. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis, sedangkan mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Yang dimaksud dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, tanggal 7 Agustus tahun 2003. Pasal 2 Ketetapan MPR ini menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan adalah A. Ketetapan MPRS RI Nomor 25 MPRS 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi PKI dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme-Leninisme. B. Ketetapan MPR RI Nomor 16 MPR 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. C. Ketetapan MPR RI Nomor 5 MPR 1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur.
Sedangkan pasal 4 ketetapan MPR ini mengatur ketetapan MPR/SMPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang, yaitu 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden, sedangkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua bentuk peraturan perundangan ini memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut: A. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. B. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. C. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Presiden sebagai berikut: A. Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada pimpinan DPR, berikut memuat menteri yang ditugaskan untuk membahas bersama DPR. B. DPR bersama pemerintah membahas rancangan undang-undang dari Presiden. C. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut: A. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. B. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. D. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. E. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitkannya Perpu bila keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3, yang memuat ketentuan sebagai berikut: A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. B. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. C. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut, sedangkan apabila Perpu mendapat persetujuan DPR maka Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu antara lain Perppu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Coba kamu pelajari adakah Perpu lainnya yang telah dijadikan undang-undang. 4. Peraturan Pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksana kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. A. Tahap perencanaan rancangan peraturan pemerintah (PP) disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. B. Tahap penyusunan rancangan PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. C. Tahap penetapan dan pengundangan. PP ditetapkan Presiden, pasal 5 ayat 2 UUD 1945, kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. 5. Peraturan Presiden, Perpres.
Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam Pasal 55 UU Nomor 12 Tahun 2011, yaitu a. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul, b. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah, Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Peraturan daerah dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pemerintah pusat dapat membatalkan perda yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut. A. Rancangan perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi maka proses penyusunan adalah 1. DPRD provinsi mengajukan rancangan perda kepada gubernur secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. 3. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. C. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur maka proses penyusunan adalah 1. Gubernur mengajukan rancangan perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan perda provinsi. 3. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh gubernur menjadi perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten kota. Peraturan daerah, Perda Kabupaten Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kota dengan persetujuan bersama Bupati, Wali Kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Proses penyusunan peraturan daerah kabupaten kota sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Rancangan perda kabupaten kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten kota atau bupati, wali kota, gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten kota maka proses penyusunan adalah 1. DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan perda kepada bupati, wali kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten kota bersama bupati, wali kota membahas rancangan perda kabupaten kota. 3. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh bupati, wali kota menjadi perda kabupaten kota. C. Apabila rancangan diusulkan oleh bupati, wali kota maka proses penyusunan adalah 1. Bupati, wali kota mengajukan rancangan perda kepada DPRD kabupaten kota secara tertulis. 2. DPRD kabupaten kota bersama bupati, wali kota membahas rancangan perda kabupaten kota. 3. Apabila rancangan perda memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh bupati, wali kota menjadi perda kabupaten kota.